Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, penonton setia Podabels Podcast Are Libels Mantap Hiburan. Informasi, inovasi, motivasi, prestasi, dan hiburan. Gimana nih kabarnya hari ini? Capek ya? Sama kok aku juga. Tapi kalian hebat loh bisa sampai ke titik ini. Karena nggak semua orang bisa seperti kalian. Oke. Saya mau kenalan diri dulu sebelum saya mulai podcast kali ini. Mungkin kalian udah kenal siapa saya karena saya pernah hadir di beberapa episode podcast sebelumnya. Tapi di sini saya akan perkenalkan diri lagi. Jadi perkenalkan, nama saya Satria Agriski Prasetyo. Saya dari kelas 9G SMP Negeri 15 Surabaya. Pada podcast kali ini aku bakalan membincang-bincang santai seputar bahaya game online atau game edge. Tapi sebelum itu, aku mau ingetin kalian, jangan lupa like, comment, and subscribe video kali ini. Juga share ke semuanya, ke teman-teman kalian, ke keluarga, saudara, doi, mantan, semuanya. Share agar video ini dapat bermanfaat untuk lebih banyak orang lain. Oke, jadi sebenarnya kecanduan game online itu apa sih? Apa aja bahayanya? Dan gimana ya cara untuk menanggulanginya? Sebelum lanjut pembahasan, kalian perlu tahu, apa sih kecanduan itu? Jadi kecanduan adalah saat tubuh atau pikiran kita dengan buruknya menginginkan atau memerlukan sesuatu agar dapat bekerja dengan baik. Lalu kecanduan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah kejangkitan akan suatu kegemaran hingga lupa hal-hal lain. Dapat disimpulkan, kecanduan atau ketagihan adalah saat di mana kita harus melakukan sesuatu atau harus mendapatkan sesuatu agar tubuh dan otak kita dapat berjalan dengan baik. Tapi apa dengan maraknya berita soal kecanduan game ini, kita jadi dilarang untuk bermain game online? Jawabannya of course not. Game bisa jadi hal positif, apalagi di tengah masa pandemi ini ya, di mana pikiran kita stres, khawatir dan cemas akan banyak hal. Hal itu dapat diredam atau dapat dikurangi dengan melakukan hal-hal yang kita sukai. Di antaranya adalah dengan bermain media sosial atau bermain game online. Namun perlu digarisbawahi, apabila game online digunakan secara berlebihan, itu akan berbahaya. Dan bahayanya pun gak main-main teman-teman. Mulai dari kebutaan hingga kondisi psikologi seseorang itu bisa terganggu. Mungkin hari ini kalian hanya minus karena kebanyakan lihat layar HP. Besok kalian mulai pusing karena semalam push rank untuk begadang. Karena semalam kalian begadang push rank. Dan lusa kalian mulai lemas karena jarang makan. Hingga sebulan kalian jadi antisosial dan akhirnya depresi. Seperti berita yang pernah saya baca di laman detik.com, itu artikelnya tentang seorang anak asal Subang yang meninggal karena kecanduan game online. Wah, bahaya banget ya. Padahal usianya pun masih muda, masih SMP. Mungkin usianya sekitar 12 atau 13 tahunan lah, sepantaran dengan kita. Dia meninggal karena kecanduan game online. Tapi setelah saya baca secara lengkap artikelnya itu, ternyata penyebab kematiannya itu bukan hanya game online, tapi game online ini adalah pemicu dari kematiannya itu. Sama seperti virus HIV/AIDS yang menyerang tubuh manusia lalu melemahkan sistem imun tubuhnya sehingga mengundang penyakit lain datang. Begitu juga dengan kecanduan game. Kecanduan game online apabila sudah ada di tubuh manusia, maka manusia itu akan lupa dengan hal-hal lain di sekitarnya. Dia jadi jarang olahraga, nggak mau makan, nggak mau bersosial, bahkan untuk keluar dari kamar aja nggak mau, untuk bangun dari tempat tidurnya aja nggak mau, dan itu sangat nggak sehat, dapat menurunkan imun tubuh. Ya istilahnya membunuh secara perlahan gitu. Namun dengan maraknya berita tentang kecanduan game online, kecanduan media sosial di berbagai berita harian dan beranda media sosial, saya sendiri masih kurang mendukung ya apabila ada orang tua atau siapapun melarang anaknya untuk menggunakan HP. Kenapa? Karena sekarang kita sedang ada di tengah masyarakat modern di mana semuanya serba teknologi. Mulai dari ekonomi,
politik, sosial, bahkan pendidikan, semuanya itu memiliki sangkut paut yang erat dengan teknologi. Dan handphone adalah salah satu teknologi tersebut. Kembali ke pembahasan soal kecanduan game online. Seseorang tidak akan kecanduan game atau kecanduan media sosial apabila dapat memanage, dapat mengatur waktunya dengan baik. Saya teringat atas perkataan dari seorang seniman asal Italia di masa Renaissance, Leonardo da Vinci, pelukis karya Mona Lisa. Pasti udah terkenal banget kan orangnya. Dia berkata, waktu akan selalu tersedia bagi mereka yang mau memanfaatkannya. Apabila sekarang kalian memiliki suatu kegemaran atau suatu kegiatan, coba deh kalian pikir sebentar, kira-kira apa yang aku lakukan sekarang ini, akankah ada manfaat untuk aku di masa depan? Apabila iya, maka terus tingkatkan, terus asah. Dan apabila tidak, berhenti, tinggalkanlah. Mungkin berat ya untuk meninggalkan sesuatu yang udah biasa kita lakukan. Tapi sekarang belum terlambat teman-teman. Dan aku yakin kalian bisa lakukan itu. You can do it. Dan aku juga yakin kalian pasti memiliki mimpi. Entah itu ingin menjadi seorang dokter, ingin menjadi tentara yang mau membela negara, atau kalian ingin membanggakan orang tua kalian. Nah, mimpi-mimpi itu dapat menjadi pendorong kalian, dapat menjadi semangat kalian untuk melangkah menjadi seseorang yang lebih baik lagi. Entah sebesar atau sekecil apapun mimpi itu. Miliarder asal Amerika, Wayne Huizenga, pernah berkata, beberapa orang memimpikan kesuksesannya, sementara yang lainnya bangun setiap pagi untuk mewujudkan mimpinya. Jadi kalian yang mana? Yang memimpikan atau yang mewujudkan? Sekian dari saya, Satria Agriski Prasetyo, dan segenap tim Podabels pamit undur diri. Mohon maaf bila ada tutur kata yang menyinggung atau kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, aku mau ingetin ke kalian, jangan lupa like, comment, and subscribe video kali ini. Okay, see you next time in the next content. Goodbye guys, thanks for watching. Perkenalkan, nama saya Raya Cesario Purwanto dari kelas 8G. Di sini saya sebagai konten kreator dari Podabels. Perkenalkan, nama saya Muhammad Lutfi Halimi dari kelas 8F. Di sini saya sebagai editor dari Podabels. Aloha, perkenalkan nama saya Safina Natasha dari kelas 9G. Di sini saya sebagai konkret dan host Podabels. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ridan Oktaviansyah dari kelas 8G. Di sini saya sebagai host dari Podabels. Perkenalkan, nama saya Rizka Naurah dari kelas 9G. Di sini saya sebagai konkret Podabels. Halo, nama aku Dani Valerian dari kelas 9D. Saya bertugas sebagai editor. Hai, perkenalkan nama saya Aidelina Isna Safitri dari kelas 8G. Saya bertugas sebagai host di Podabels. Hai, perkenalkan nama saya Yunita Maharani dari kelas 8C. Saya bertugas sebagai editor di Podabels.